saya Marwan Ramdan Edi, SPD MKom dari program studi Teknik Komputer, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini saya akan menjelaskan mata kuliah Sistem Digital dengan kode mata kuliah 21B01C108. Mata kuliah Sistem Digital ini mencakup beberapa topik utama, yaitu sistem bilangan, gerbang logika, penyederhanaan rangkaian logika, dan rangkaian aritmetika digital. Mahasiswa akan dibekali dasar dari sistem digital, yaitu kemampuan berpikir logis, analitis, dan sistematis. Capaian pembelajaran lulusan mata kuliah ini yaitu CPL 1, CPL 2, CPL 3, dan CPL 5. Capaian pembelajaran mata kuliah sistem digital. Yang pertama, mampu memahami kelistrikan arus lemah, mampu memahami cara kerja komponen-komponen saklar elektronik, mampu memahami unsur fondasi mengembangkan sistem microcontroller, dan terakhir, mampu merancang suatu sistem digital dengan kompleksitas sederhana menggunakan pendekatan blok logika atau IC dengan simulator. Pokok bahasan yang akan saya bahas di mata kuliah sistem digital adalah yang pertama, sistem bilangan, yang kedua, gerbang dasar, yang ketiga, gerbang kombinasional, 4, teorema boolean, 5, peta Karnaugh, 6, decoder dan encoder, 7, multiplexer, 8, adder and subtractor, 9, flip-flop, 10, memori, 11, up-down counter, 12, ring counter, dan 13, shift register. Metode pembelajaran untuk sistem digital yaitu adalah PJBL yang berbobot 70% sinkronos dan 30% asinkronos melalui CMS SYAM-OK. Metode pembelajaran untuk mata kuliah ini ada beberapa, yaitu metode ceramah, diskusi dan tanya jawab, dan project based learning. Interaksi antara dosen dan mahasiswa menggunakan pola pembelajaran meliputi yaitu DIA. Yang pertama, delivery. Dosen memaparkan materi sesuai topik yang telah disepakati. Interaction, yaitu mempersilahkan mahasiswa untuk bertanya, memaparkan solusi, dan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran ini. Yang ketiga yaitu assessment. Assessment yaitu sistem penilaian mata kuliah yang efektif dinilai dari proses perkuliahan dan kehadiran sebesar 10%, kognitif dari tugas 10%, kuis 10%, UTS 35%, dan UAS 35%, serta psikomotorik dari mahasiswa itu sendiri. Mari kita sama-sama menyaksikan video pembelajaran dari saya untuk mata kuliah Sistem Digital Mahasiswa Teknik Komputer kelas D. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar hari ini adik-adik sekalian? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Oke. Kalau sudah sarapan, harusnya adik-adik sekalian bisa nanti menerima materi hari. Namun demikian, sebelum kita memulai perkuliahan, sebaiknya kita melakukan presensi dulu di LMS SYAM-OK. Jadi, namun sebelum kita memulai hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari sebentar bernilai ibadah ke depannya. Baik, berdoa dimulai. Baik, selesai. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi di mata kuliah Sistem Digital dengan materi gerbang logika dasar dan kombinasional. Jadi materi hari ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya. Jadi
materi sebelumnya yaitu memahami aplikasi yang akan digunakan. Pekan lalu saya sudah minta untuk diinstal aplikasi Logisim ataupun aplikasi lewat browser HP ataupun Android ataupun iOS. Jadi terserah saja mau pakai aplikasi yang mana, karena ini ada di handphone, ada di laptopnya masing-masing. Nah, yang kedua, pekan lalu ada yang namanya konsep dan pemakaian sistem bilangan. Jadi sistem bilangan itu saya ingatkan kembali, sistem bilangan itu ada 4. Yang pertama itu biner, yang kedua desimal, yang ketiga oktal, yang keempat heksadesimal. Jadi ingat baik-baik yang seperti itu. Terus yang ketiga komponen digital IC, dan yang ini yang akan kita lanjutkan. Nah, selanjutnya, jadi pertemuan hari ini bertujuan untuk ada beberapa tujuan dan indikator yang akan kita capai. Jadi yang pertama adalah ketepatan penyederhanaan rangkaian. Yang kedua, ketepatan mahasiswa dalam menggunakan gerbang logika dasar dan kombinasional. Ketiga, keaktifan mahasiswa dalam diskusi. Jadi ini adalah indikatornya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu mahasiswa mampu menyederhanakan rangkaian. Yang kedua, mahasiswa mampu menggunakan simulator dalam membuat rangkaian. Jadi nanti sebentar saya harapkan mahasiswa dapat menggunakan alat bantu simulator, baik itu yang lewat HP maupun lewat laptopnya masing-masing. Nah, selanjutnya kita masuk ke inti materi. Mungkin adik-adik pernah mendengar yang namanya chip ya, atau prosesor di dalam laptop maupun handphonenya masing-masing. Oke ya, jadi kan ada beberapa produsen yang sekarang yang mungkin yang terkenal kita by merek ya. Jadi seperti Snapdragon, MediaTek dan lain-lain. Nah, tahukah adik-adik sekalian bahwa sebenarnya komputer itu hanya bisa mengenali 2 buah nilai, yaitu nilai 0 dan 1. Nah, nilai 0 dan 1 kan itu kalau kita ke sistem bilangan itu dia bilangan apa? Biner. Oke, terima kasih. Jadi dia bilangan biner. Nah, dasar pembentuk dalam sistem digital itu sendiri adalah bilangan biner itu sendiri. Jadi 0 dan 1. Jadi di sini di logika biner yang digunakan yaitu ketika dia bernilai positif ditandai dengan nilai 1. Oke, jadi nilai logika biner positif, logika tinggi itu ditandai dengan nilai 1, dan logika rendah ditandai dengan nilai 0. Oke. Karena ada 2 macam. Yang kedua logika biner negatif, ketika logika tinggi nilainya berapa? 0. Jadi logika rendah ditandai dengan 1. Berarti itu adalah kebalikannya. Jadi tapi untuk memusatkan materi kita, jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah menggunakan logika biner positif. Jadi seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Oke. Jadi gerbang logika dasar. Gerbang logika sebenarnya yang kita pelajari yang pekan lalu itu ada 6. Oke, jadi tadi gerbang logika dasar apa saja? Ada yang tahu? Oke, silakan sebutkan namanya. Halo, nama saya Agus Salim. Agus Salim. 3 gerbang logika dasar itu ada gerbang N, OR, dan NOT. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk temannya. Oke. Salim, gerbang logika dasar itu ada 3, N, OR, dan NOT. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Nah, di gerbang yang pertama atau gerbang inverter, jadi simbolnya itu seperti yang di atas. Jadi simbolnya seperti ini. Jadi simbolnya seperti ini. Dia berbentuk segitiga arah ke kanan, ada lingkaran kecil di depannya. Jadi simbol seperti itu.
Jadi setiap gerbang itu memiliki yang namanya tabel kebenaran dan timing diagram. Nah, tabel kebenaran yang sebelah sini, jadi ini adalah A itu sebagai input dan Y itu sebagai output. Nah, ingat kita hanya bermain dalam angka biner yang terdiri dari angka berapa dan berapa? 0 dan 1. Oke, baik. Jadi hanya itu K. Jadi kesimpulannya inputannya kalau bukan bernilai 0 ya bernilai 1. Begitupun outputnya. Oke, mari kita bedah. Kalau gerbang NOT, tabel kebenarannya jika inputnya 0 maka outputnya 1. Jadi tabel kebenaran dari inverter atau NOT adalah kebalikan dari inputnya. Outputnya merupakan tabel kebalikan dari inputnya. Nah, jika inputnya bernilai 1, maka outputnya bernilai 0. Ya, jadi gerbang NOT itu kesimpulan gerbangnya yaitu setiap masukan berapapun nilainya itu berbanding terbalik dengan keluarannya atau inputnya berbanding terbalik dengan outputnya. Oke, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, gerbang kedua yaitu gerbang N. Nah, gerbang N ini merupakan di dalam contoh ini gerbang simbolnya itu seperti ini. Jadi ada dua inputan. Jadi setiap gerbang itu memiliki minimal dua inputan kecuali gerbang NOT. Oke, jadi seperti ini. Nah, fungsi aljabarnya untuk gerbang N itu A titik B. Jadi itu saja diperhatikan. Kira-kira kalau di aljabar atau di matematika titik itu menandakan apa? Bagus sekali. Berarti dia itu kali. Nah, gerbang logika itu hanya menggunakan dua buah nilai, sedangkan inputannya ada dua, berarti jumlah inputan dipangkatkan 2. Jadi jumlah inputannya ada 4 macam atau 4 kemungkinan. Jadi 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Jadi saya kasih jadi inputannya jika A 0, B-nya 0, maka Y-nya atau outputnya itu 0. Lihat baik-baik, nanti sebentar mungkin saya tanyakan atau kesimpulannya apa. Jadi jika A-nya 0, B-nya 1, Y-nya itu 0. Jika A-nya 1, B-nya 0, hasilnya 0. Jika A-nya 1, B-nya 1, Y-nya maka 1. Gerbang N, ada yang bisa menyimpulkan? Oke, silahkan sebutkan namanya. Baik, perkenalkan nama saya Citra Ramadhani. Oke, terus. Jadi kesimpulan dari gerbang N itu bisa dilihat dari tabel kebenarannya. Itu kan nilai kedua input bernilai true atau benar 1 dan 1 itu pasti outputnya itu hasilnya 1. Bisa dilihat kalau teman-teman dia tabelnya itu nilai output A itu 0, B 0 sama dengan 0 outputnya. Nah itu yang terakhir itu yang output 1 dan 1 itu hasilnya 1. Tadi kan juga dijelaskan kalau yang bagian titik A, titik B itu kan tadi kali. Jadi bisa dilogikakan itu kayak A kali B berarti 1 dikali 1 hasilnya 1. Kalau sekian teman. Oke, baik, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk Oke, jadi logika kita benar, kita ke arah perkalian. Ingat kalau perkalian apapun yang dikali 0 sama dengan 0. Jadi seperti itu. Nah, saya lanjutkan untuk gerbang ketiga atau gerbang OR. Jadi simbolnya seperti ini. Jadi seperti anak panah. Jadi arah ke kanan. Nah, terus fungsi aljabarnya juga Y atau output sama dengan A tambah B. Jadi input 1 tambah input B
2. Jadi ini tanda tambah, tadi N itu kali. Nah, jadi ada sedikit perbedaan. Jadi setiap gerbang itu tabel kebenarannya ada berbeda-beda ya. Jadi kalau gerbang OR, jika A-nya 0, B-nya 0, B-nya sama dengan 0. Jika A-nya 0, B-nya 1, maka Y-nya sama dengan 1. Jika A-nya 1, B-nya 0, maka Y-nya 1. Jika A-nya 1, B-nya 1, maka Y-nya 1. Oke, kesimpulannya, jadi kita kembali tadi ke aritmatika. Ini kan tanda tambah. Jika ada dua bilangan dijumlahkan, tapi kedua bilangan itu adalah 0, maka hasilnya kembalikan 0. Jadi 0 ditambah 0 sama dengan 0. Jika 0 ditambah sejumlah bilangan, misal A, maka hasilnya 0 tambah A sama dengan A. Jadi seperti itu. Nah, kenapa mungkin ada yang bertanya, kenapa jika A-nya 1, B-nya 1 sama dengan 1? Nah, ini itu adalah aritmetika nanti penjumlahan. Karena kan di sini kita hanya mengenal 0 dan 1. Maka hanya 1 di sini. Untuk lebih jelasnya nanti di materi selanjutnya kita akan belajar yang namanya aritmetika. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Oke, kita lanjutkan. Nah, terus yang tadi gerbang logika kombinasional. Jadi gerbang logika kombinasional itu ada 2. Jadi ada NaN dan NOR. Jadi NaN itu kepemilikan dari N. Jadi simbolnya seperti di gerbang N, tapi ada lingkaran putih di depannya. Terus fungsi aljabarnya itu seperti itu. Tabel kebenarannya yaitu jika A-nya 0, B-nya 0, maka Y-nya 1. Jika A-nya 0, B-nya 1, maka Y-nya 1. Jika A-nya 1, B-nya 0, Y-nya 1. A-nya 1, B-nya 1, Y-nya 0. Kesimpulannya itu gerbang NaN adalah kebalikan dari gerbang N. Maka tabel kebenarannya pun itu kebalikan dari sini. Ya. Jadi kalau gerbang N kan hanya 1. Jika semua inputnya bernilai 1, baru hasilnya atau keluarannya 1. Jika gerbang NaN itu kebalikannya. Jika A-nya 1, B-nya 1, atau keseluruhan inputnya 1, maka hasilnya 0. Selebihnya atau kemungkinan lainnya bernilai 1. Nah, selanjutnya gerbang NOR atau NOR. Jadi simbolnya seperti ini dan fungsi aljabarnya seperti ini. Jadi tabel kebenarannya yaitu 0. Jika A-nya 0, B-nya 0, maka Y-nya 1, atau kebalikan dari gerbang OR. Jadi OR. Selanjutnya itu gerbang logika lainnya. Jadi ada 2, ada XOR dan XNOR atau eksklusif OR. Ini eksklusif not OR. Jadi ini ada 2 yang seperti ini. Nah, jika di sini itu simbolnya ditandakan seperti ini dan ada garis belakangnya. Perbedaannya antara ini 2 terletak di tabel kebenaran. Nah, jika A-nya 0, B-nya 0, maka Y-nya 0. Nah, dari tabel kebenaran ini kita bisa lihat tabel kebenarannya. Jadi kesimpulannya ini nanti saya dibantu yang di bawah ya. XNOR-nya silahkan menentukan. Tapi XOR, kesimpulannya XOR adalah jika salah satu inputnya bernilai 1,
maka hasilnya adalah 1. Atau jika kedua inputnya bernilai sama, maka outputnya bernilai 0. Nah, ini kan sama, inputnya sama, ini dan ini sama, ini dan ini sama, maka dua-duanya 0. Ini dan ini berbeda, maka hasilnya 1. Ini dan ini berbeda, maka hasilnya 1. Kira-kira dengan memperhatikan tabel kebenaran dari gerbang X0, ada yang bisa menyimpulkan? Silakan. Oke, silakan perkenalkan nama. Karena saya memotivasi kesimpulan dari X0 yaitu jika inputannya keduanya sama maka dia bernilai 1. Jika inputannya tidak sama atau berbeda maka inputannya 0, maka keluarannya 0. Oke. Wah, oke. Oke, baik, terima kasih. Kita kasih aplaus. Jadi seperti itu. Jika jika inputannya berbeda, keluarannya 0. Jika inputannya sama, keluarannya 1. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini silakan adik-adik perhatikan contoh tabel kebenaran. Jadi contohnya seperti ini. Nah, silakan dipraktekkan di contoh di laptopnya atau di handphonenya masing-masing. Silakan buat yang seperti ini. Ini kan jawabannya, silakan nanti foto baru bisa disesuaikan nanti di pelajaran. Oke, silakan adik-adik sekalian sambil praktik, sambil memperhatikan modul bagian 3. Jadi silakan mengerjakan. Waktunya kurang lebih 30 menit dari pertama. Oke, silakan, ada yang mau ditanyakan? Baik, di modul 3 adakah yang bagi peserta didik atau mahasiswa yang bisa bantu saya menjelaskan berapa banyak gerbang atau rangkaian yang sudah jadi berdasarkan soal dari modul 3? Silakan. Ini silakan buat menjelaskan sambil menyebutkan contohnya. Rangkaian yang ini itu apa, rangkaian yang ini itu apa? Silakan. Saya akan menjelaskan rangkaian yang dalam logistik saya. Yang pertama itu yang bagian atas itu rangkaian not, yaitu sebagai inverter. Karena di sini logikanya bernilai 0 dan keluarannya berlogika 1. Kemudian yang di bawah kita menggunakan gerbang OR karena agar terhubung ke gerbang yang kedua yaitu gerbang N. Yang di bawah itu kita menggunakan 4 gerbang, yaitu kita menggunakan gerbang N sebanyak 2 buah dan gerbang OR sebanyak 1, dan di bawahnya gerbang OR itu ada gerbang NOT. Mungkin buat bisa mensimulasikan jika inputannya diganti-ganti maka outputnya seperti apa? Oke. Misalnya kita inputannya bernilai 1, maka tidak terjadi apa-apa karena keluaran dari inverter yaitu 0 dan keluaran dari OR itu 0. Jika salah satu kita logikanya menyalakan dalam OR, maka dia bernilai dalam OR, logika OR itu dia bernilai. Namun di gerbang N itu tidak, keluarannya tidak ada karena N itu jika kedua inputan bernilai 1 maka dia inputannya bernilai 1. Maka kita menyalakan logika dalam
dan yang kedua dalam OR yaitu inverter. Maka di gerbang N inputannya ada dua, yaitu bernilai 1 dan bernilai 1, maka keluarannya 1. Oke, baik. Terima kasih. Kita kasih upload. Baik, terima kasih buat silakan. Oke, itu tadi praktik di Logisim sekaligus praktik hari ini. Ada sebelum kita selesaikan atau sebelum kita tutup, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita sudah pelajari hari ini? Ya, oke, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Ahmad Fadil. Jadi pada pertemuan kali ini kita telah mempelajari gerbang logika dasar beserta gerbang kombinasional, di mana gerbang logika dasar itu ada 3, yaitu gerbang NOT atau bisa disebut inverter, yang merupakan kebalikan dari nilai input gerbang tersebut. Ada pula gerbang N, di mana merupakan kondisi jika salah satu input memiliki nilai yang berbeda, maka akan menghasilkan 0. Namun jika inputnya sama-sama menghasilkan 1, akan menghasilkan 1. Jika kedua input bernilai 0, maka menghasilkan 0. Ada pula gerbang logika OR, di mana dianalogikan sebagai jika salah satu input bernilai 1, maka menghasilkan output 1. Ada pula gerbang kombinasional, yaitu campuran antara dua gerbang, di mana di sini ada gerbang NAND, yaitu campuran dari gerbang N dan OR yang memiliki operasi kebalikan dari gerbang N. Ada pula gerbang NOR yang merupakan kombinasi dari gerbang OR dan NOR yang memiliki hasil atau tabel kebenaran itu kebalikan dari gerbang OR. Oke, baik, terima kasih. Kemudian kita kasih upload. Nah, kesimpulan untuk hari ini yang telah kita pelajari, yang pertama, gerbang merupakan rangkaian dengan satu atau lebih sinyal masukan, tapi hanya menghasilkan satu sinyal keluaran. Jadi setiap gerbang memiliki minimal satu atau lebih sinyal input dan outputnya hanya satu. Kedua, gerbang dinyatakan dengan dua keadaan. Pertama, tegangan tinggi atau logika tinggi atau logika 1. Terus tegangan rendah atau logika rendah atau logika 0. Nah, rangkaian digital dirancang dengan menggunakan aljabar Boolean atau Boolean. Umumnya adalah George. Nah, untuk tugas untuk adik-adik ke depan, jadi ini dikumpulkan di LMS minggu depan. Jadi silakan dikerjakan yang nomor 1. Buatlah rangkaian gerbang logika menggunakan 2 buah gerbang N, 1 gerbang OR dan 1 gerbang NOT di simulator yang seperti tadi temannya tampilkan. Yang kedua, buatlah rangkaian menggunakan 5 buah gerbang kombinasional di simulator. 5 buah gerbangnya saya bebaskan gerbang apa saja. Yang ketiga, gabungkan soal nomor 1 dan 2 dan sederhanakan menjadi rangkaian sederhana di simulator. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga apa yang saya ajarkan dapat berguna di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.